Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Riris Rohmalina, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kendal. Kali ini saya akan menampilkan hasil tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu wawancara pimpinan atau kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Tawar, Kepala SLB Negeri Kendal, yang siang hari ini akan wawancara terkait dengan dilema etika dengan Ibu Riris Rahmaniyah. Beliau adalah guru di SLB Negeri Kendal. Itu perkenalan dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Bapak, kali ini saya akan mewawancari Bapak selaku kepala sekolah di tempat saya mengajar mengenai dilema etika dan rujukan moral. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Memang cara untuk mengidentifikasi sebuah kasus itu apakah nanti masuk ke dilema etika atau tidak, tentu kita melihatnya ini kepentingan dari kasus itu sendiri. Ya, kalau kepentingannya bersinggungan dengan kepentingan yang lain, tentu itu merupakan sebuah dilema etika. Itu ya, sederhananya seperti itu. Sehingga kalau dilihat dari itu, ya sebetulnya semua kasus itu pasti akan terkait dengan dilema etika. Berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, yaitu SLB Negeri Kendal, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentu saya karena di sini tidak berdiri sendiri, pasti akan minta pendapat dari teman-teman yang mungkin kompeten dalam hal ini, lebih senior, lebih lama di sini, untuk memutuskan kasus-kasus yang memang tadi terkait dengan dilema etika. Jadi memang kadang kan berat karena memang harus, dan itu harus diputuskan, itu aja. Sehingga kalau saya ya tetap minta pendapat dari teman-teman yang lebih senior dan lebih lama di sini, sudah mengenal ya, gitu ya Pak ya. Jadi tetap berkolaborasi. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkahnya ya tadi, pertama kami pasti minta bantuan Pak. Kemudian karena ini harus diputuskan, maka apapun itu tentu harus diputuskan, meskipun tadi ada yang dirugikan, ada yang tidak dirugikan. Satu contoh sebetulnya gampang, waktu kemarin ini terkait relokasi P3K, itu kan seperti Mbak Sarah, itu tentu itu kan salah satu contoh kasus yang dilema etika. Sementara itu kan harus diputuskan karena memang terkait dengan keputusan yang lebih di atas saya.
Jadi yang pertama tadi segera meminta bantuan pendapat Ya. dan dari pendapat itu lalu diputuskan keputusannya, walaupun nanti efeknya Iya, bagaimana iya. tetap harus diambil keputusan seperti itu Bapak. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya sih yang paling efektif itu komunikasi. Selama kita selalu berkomunikasi, apapun apa berat sebuah keputusan itu ya tetap harus dikomunikasikan. Tuh. Jadi intinya komunikasi kalau Paling efektif ya, dalam meminimalisasi ini ya Pak, ya, dampak dampak atau apa ya, istilahnya jangan sampai muncul masalah problem baru kan gitu. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya tentu yang terkait dengan ini apa istilahnya, kalau keputusan itu menyangkut dengan jenjang apa ya kedinasan itu yang karena kalau keputusan itu hanya di lingkup sekolah tentu lebih ringan lah, tapi kalau keputusan itu menyangkut dengan jenjang kedinasan yang di atasnya itu yang tentu akan sangat-sangat berat. Itu satu contoh saja, dulu pernah misalnya penerimaan siswa baru. Nah, kita itu gurunya kurang, tentu kan kita harus membatasi siswa, tapi karena ada apa orang tua murid yang kenal dengan ya bla 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 siapa, kemudian dia membawa orang dinas itu langsung itu harus diterima misalnya, itu kan yang paling berat. Berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau saya sih terkait penyelesaian kasus dilema etika itu, kalau saya fleksibel itu manakala memang kasusnya harus segera diselesaikan ya kita selesaikan saat itu juga, tapi kalau kasusnya itu memang perlu masih ada waktu untuk mencari pertimbangan, tentu tadi kita diskusikan dengan teman-teman yang lebih memahami dan itu. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktornya itu ya teman-teman yang mau kerjasama, itu yang sangat membantu saya. Jadi apabila ada apa permasalahan yang memang membutuhkan pokoknya tadi terkait dengan membutuhkan keputusan yang sekiranya itu harus bisa diterima oleh semua pihak, itu tetap kita tadi teman yang bisa diajak untuk diskusi, itu kuncinya. Jadi yang berpengaruh ya teman-teman di lingkup sekolah. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kalau pengalamannya tentu semakin kita banyak menyelesaikan
problem-problem dilema etika, tentu kita akan lebih bijak untuk mengambil keputusan atau memutuskan permasalahan yang muncul. Itu aja yang pengalaman yang saya temui. Ya kalau ya sebetulnya sih kalau masalah kok diharap banyak, tapi dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dilema etika itu menjadikan kita lebih bijak untuk memutuskan suatu masalah yang lain. Itu aja. Karena semua pertanyaan sudah Bapak jawab, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kelonggaran Bapak dalam wawancara ini. Apabila banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Sebelum saya memulai sesi wawancara dengan calon guru penggerak Ibu Riris Rohmalina, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Zumro selaku Kepala TPA Tegulu Al-Babrari yang selalu siap mendukung program yang dilaksanakan pemerintah. Salah satunya adalah program guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan Dalam pendidikan kita seringkali menghadapkan pada dilema etika dan kehidupan moral. Cara temuan saya dalam mengidentifikasi kasus adalah berpedoman pada aturan dan norma yang berlaku di Indonesia. Pada umumnya dan aturan Kemendikbud pada khususnya. Jika terdapat kasus di mana salah satu aplikasi tidak dari aturan dan norma, sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah kasus bukan moral. Jika kasus di mana penetapan benar tidak menemukan atau menyatakan kebenaran dan membutuhkan prosedur penanganan khusus, maka itu adalah kasus. berikutnya, selama ini bagaimana Ibu atau Uju menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai berbeda. Dalam mengambil sebuah keputusan di mana kasusnya benar melawan benar, memang akan menimbulkan pula harus minim konsekuensinya. Dalam mengambil keputusan, saya akan menerapkan prinsip diantaranya: 1. Keadilan, 2. Kejujuran, 3. Asas kebermanfaatan dari segi efek jangka pendek dan jangka panjang, dan dampak kebermanfaatan pada halayak atau orang lain. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Uju lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang saya lakukan diantaranya: 1. Mempelajari kasus secara mendalam dengan menerapkan 5W. Apa, siapa, mengapa, kapan, dimana, dan bagaimana dalam kasus yang terjadi. Yang kedua, menggali informasi mengenai fakta-fakta yang relevan, berkoordinasi langsung dengan pihak yang terkait. Yang keempat, untuk mengurangi objektivitas dalam mengambil keputusan,
yang terkait permasalahan atau khusus tersebut, misal guru, orang tua, peserta didik, sehingga saya mengetahui permasalahan-permasalahan atau kejadian yang ada secara dua sisi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Tantangan yang saya alami dalam setiap pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema di antaranya antara aspek kejujuran dan aspek loyalitas. Kepentingan dalam dilema etika dampak yang ditimbulkan setelahnya yang menentukan asas kebermanfaatan secara jangka pendek dan jangka panjang serta kebermanfaatan individu atau orang lain. Apakah museum memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan museum langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya dan bentuk prosedur seperti apa yang Biasanya bila ada permasalahan atau kasus yang terjadi di sekolah, langsung saya selesaikan dengan prosedur yang berlaku. Untuk prosedur yang saya jalankan adalah: 1. Mempelajari kasus secara mendalam dengan menerapkan 5 PHI. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana dalam kasus yang terjadi. Yang kedua, menggali informasi mengenai fakta-fakta yang dalam. Yang ketiga, berkoordinasi langsung dengan pihak yang terlibat. Yang keempat, untuk mengurangi objektivitas dalam mengambil keputusan, maka saya akan melibatkan seluruh usaha TPA dan apabila diperlukan melibatkan komite sekolah. Yang kelima, menetapkan keputusan dari hasil musyawarah dengan wakil kepala sekolah dan komite sekolah. adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu museum dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Faktor-faktor yang memudahkan saya mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini adalah terseleksinya SDM di TPA dan faktor dari dalam diri saya, didukung dari pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Tunggal dan yayasan dalam program penguatan kebangsaan. Untuk yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat museum petik dari pengalaman museum dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapat atau saya petik adalah dalam mengambil keputusan harus menghindari permasalahan secara mendalam, memastikan bagi pertimbangan dari atas kebermanfaatan dan konsekuensi yang ditimbulkan, dan harus menghindari keputusan yang agresif. Jadi dalam pengambilan keputusan itu tidak asal memutuskan, sehingga keputusan yang diambil tidak mengurangi satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Rodiah, Kepala PKIT Ulul Albab Pleri. Hari ini saya akan mengadakan atau mungkin akan menjawab dari pertanyaan Bunda Riris dalam rangka menyelesaikan tugas CGP dalam hal dilema etika dan rujukan moral. Demikian, terima kasih. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral dengan beberapa hal. Yang pertama tentu kita harus mengidentifikasi dari hal tersebut, apakah itu rujukan moral ataupun dilema etika. Untuk kemudian yang kedua adalah mengaitkan dengan norma etika sendiri, dan selanjutnya
tentu mengambil keputusan secara langsung, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung melalui dengan beberapa tahapan. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, biasanya saya berdasarkan yang pertama tentu dari aturan atau norma yang berlaku. Untuk kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama, biasanya saya melihat dari beberapa prinsip. Misalnya dari hal itu kepentingan untuk siapa, kepentingan untuk berapa orang, dan kepentingan untuk lembaga itu sendiri bagaimana. Misalnya kalau untuk dilema etika saat ini beberapa kali kita mengalami ketika satu contoh kita ada kegiatan akhir sana ataupun studi wisata untuk kelas TKB, mungkin ada beberapa yang menyampaikan sebenarnya ingin ikut tetapi terkendala dengan biaya. Itu yang kemudian saya melihat aturannya seperti apa, kemudian sejauh mana kepentingan dari kebijakan sekolah ataupun sejauh mana kepentingan dari yang bersangkutan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah yang biasa saya lakukan adalah biasanya pertama mengenali dari permasalahan tersebut, ya, dari analisis tersebut, kemudian mengaitkan dengan norma etika yang berlaku atau kebijakan yang berlaku di sini, kemudian siapa-siapa yang terlibat dari si A, si B atau si C, kemudian tentu saya melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, misalnya kalau terkait dengan akhir sana tadi, tentu dengan misalnya salah satu guru kelasnya, kemudian dengan beberapa wakil kepala bidang yang kami miliki, untuk kemudian mengambil keputusan, dan dari keputusan itu tentu akan kita evaluasi untuk di akhirnya nanti. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah pertama saya melihat permasalahan itu dengan kacamata normal atau regulasi yang ada sesuai dengan kebijakan yang ada di sekolah kita atau sekolah kami, untuk kemudian mengenali tadi siapa yang terkait dengan hal-hal tersebut, kemudian dampaknya seperti apa, kemudian juga mencari fakta-fakta yang relevan dan tentu juga koordinasi dengan beberapa pihak tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada dilema etika adalah tentu dari kepentingan dari beberapa kelompok tersebut, kemudian dari kinerja lingkungan sekolah kami seperti apa, kami memberikan kebijakan itu apakah sudah sesuai atau belum, dan tentunya juga ada motivasi kadang yang kurang dari berbagai pihak. Apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Untuk permasalahan dilema etika ataupun rujukan moral tadi, biasanya dalam menyelesaikan ada hal yang mungkin secara langsung kita selesaikan, atau ada juga yang kita lihat dulu atau kita tunda dulu, itu tergantung dari kepentingannya. Misalnya kok harus diselesaikan saat ini, tentu harus juga diselesaikan, tetapi kalau kepentingan itu tak bisa ditunda, untuk keputusannya biasanya kita tunda. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang membantu dalam pengambilan dilema etika tentu adalah tadi koordinasi dengan beberapa pihak, baik itu dari guru kelas yang bersangkutan, kemudian dari pihak-pihak lain mungkin yang terlibat dalam kasus tersebut, wali murid ataupun mungkin yayasan. Juga kami mempunyai tim dari wakil kepala bidang masing-masing. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran apa yang saya bisa petik dari pengalaman mengambil keputusan ini adalah tentu semakin banyak permasalahan akan memberikan kita pengalaman yang berharga, membangun kearifan kita untuk kemudian melatih kemampuan kita dalam
mengklasifikasi permasalahan, untuk kemudian tentu juga melatih kita dalam mengambil keputusan, kemudian kita lebih cermat dalam mengambil kebijakan, dan terakhir harapan kita juga meminimalkan dalam kesalahan mengambil keputusan. Terima kasih. Sekian hasil wawancara saya dengan 3 pimpinan sekolah. Makin banyak ilmu, maka akan makin baik dalam mengambil keputusan. Jadi Bapak Ibu hebat, mari kita terus belajar sepanjang hayat. Terima kasih, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.